Nurisgen, selamat datang di program Asosiasi Mahasiswa Gizi atau AMG dengan episode kita hari ini yaitu BBM atau Bincang-Bincang Mahasiswa. Nurisgen Podcast, Empowering You Through Nutrition. Hari ini kita kedatangan dua mahasiswa gizi aktif nih. Di sini ada Dinda Tunaila sebagai penerima beasiswa KSE dan ada Ayu Sambia sebagai penerima pendanaan PKM. Tapi sebelumnya kan Dinda ini sebagai penerima beasiswa KSE. Bisa nggak dijelasin itu apa sih beasiswa KSE? Terus gimana gitu caranya untuk bisa menjadi penerima beasiswa KSE? Oke, jadi beasiswa KSE itu salah satu beasiswa yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya. Udah pernah dengar beasiswa untuk mahasiswa S1 tepatnya untuk sarjana gitu. Nah, jadi di beasiswa itu selain mungkin dapat uang saku gitu, diberi juga kesempatan kayak kegiatan-kegiatan pembinaan gitu, kayak entrepreneur dan leadership dan lain-lain gitu. Nah, untuk beasiswanya sendiri tuh dapat uang saku 750.000 gitu per bulannya. Dan ini tuh beasiswa yang dari mungkin teman-teman pernah dengar Yayasan Carya Salemba 4 gitu. Jadi ini beasiswa dari Yayasan Carya Salemba 4 dan mereka tuh satu yayasan yang mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kayak Kidinaum, terus bank-bank di Indonesia gitu. Nah, dibuat satu yayasan dan untuk menerima beasiswa mahasiswa sarjana gitu yang ada di Universitas Sumatera enggak Sumatera Utara tapi satu Indonesia gitu. Banyak sih ya kayak mungkin USU, UNIMED, dan lain-lain mungkin di Jawa juga. Oh, berarti cukup besar ya cakupan dari beasiswa KSE ini se-Indonesia. Terus untuk persyaratannya, misalkan teman-teman ya yang pengen jadi penerima beasiswa KSE juga tuh gimana persyaratannya? Oke, tadi mungkin aku udah nyebutin juga ya salah satu syaratnya itu mahasiswa sarjana gitu atau S1. Nah, selain itu juga tidak menerima beasiswa lain. Jadi untuk yang mahasiswa udah menerima beasiswa lain itu nggak boleh gitu kan daftar di beasiswa KSE. Terus selain itu juga ada minimal IPK. Mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan gitu di website atau di Instagramnya gitu berapa minimal IPK-nya. Kemudian juga mahasiswa yang punya prestasi juga gitu. Nanti ada juga diminta kayak prestasi ataupun pengalaman organisasi juga. Itu sih mungkin untuk syarat yang generalnya. Itu berarti persyaratan untuk menjadi penerima beasiswa KSE ini. Kalau misalkan dari PKM, kalau misalkan PKM itu apa sih sebenarnya dan bagaimana gitu cara-cara yang apa sih yang harus kita siapin gitu untuk ikut PKM ini? Oke, PKM itu singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Dia itu ajang lomba yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Jadi PKM itu punya 8 skema pendanaan. Jadi ada riset eksakta, ada kewirausahaan, ada sosial dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dia sendiri kemarin fokusnya adalah di riset eksakta, di mana itu riset yang kita tuh inovatif mencari keterbaruan dari bidang impact gitu. Nah, kalau misalnya persyaratan atau apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Nah, mungkin yang harus dipersiapkan pastinya harus ada ide gitu kan. Karena kalau nggak ada ide gimana dia bisa ikut lomba gitu kan. Nah, so ide. Jadi matangkan idenya. Jadi kalau misalnya idenya udah matang, itu akan mempengaruhi dari proposalnya, kualitas dari proposalnya. Terus ya tim pandai-pandai di tim gitu, kalau bisa cari tim yang solid gitu kan, terus cari tim yang bisa diandalkan gitu, karena permasalahan tim itu jadi masalah tuh di PKM gitu. Cukup penting gitu ya. Iya benar. Nah terus yang terakhir mungkin mental. Jadi kalau misalnya harus punya mental yang kuat karena di PKM itu banyak kesulitan gitu kan. Nah tapi kita bakal bisa melewatinya kalau kita punya mental yang kuat dan juga mental. Selebihnya sih mungkin persyaratan-persyaratan berkas-berkas yang bisa dilihat di buku pedoman PKM. Berarti tahap awalnya ini pembuatan proposal dulu ya, gitu. Baru dia ikut ke jenjang selanjutnya ya. Berarti dilihat dari prosesnya tadi, berarti kegiatan itu panjang gitu waktunya, durasi waktunya. Iya, bisa dibilang hampir 1 tahun gitu, karena dari proses untuk penelitiannya itu bisa sampai 6 bulan. Terus kita ada bikin proposal, nanti ada PKP 2, terus juga ada kalau misalnya lolos nanti bakal bisa masuk timnas. Terus kalau dari diri ya, kalau dirinya gimana awalnya kok bisa ikut ke acara beasiswa KSE ini gitu? Awalnya gimana tiba-tiba ikut gitu? Nah, sebenarnya untuk
pengen daftar beasiswa itu udah ada 981 gitu kan, udah oke nanti mungkin di kampus atau di ketika jadi mahasiswa coba cari-cari beasiswa. Nah, kebetulan waktu itu semester 2 gitu, jadi udah coba nyari-nyari dan ketemu nih ada suatu beasiswa gitu namanya KSE. Coba lah cari-cari gitu kan di websitenya, apa juga Instagramnya, dan kemudian kita melihat syarat dan juga mungkin apa yang harus dilengkapi gitu kan, oh bisa nih untuk coba dilengkapi. Nah, jadi mulailah itu kayak mungkin persyaratan kita tadi yang apa minimal IPK dan itu udah terpenuhi gitu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan kayak surat rekomendasi itu coba cari gitu dari semester 2 kemarin gitu. Di itu dilengkapi, kemudian daftarlah di beasiswa KSI. Berarti dari awal masuk kuliah udah Coba udah ambisi gitu ya mau dapat beasiswa gitu. Jadi pertamanya tuh ketemu infonya dari mana? Kayak ada beasiswa KSE nih gitu. dari Instagram. Jadi kemarin tuh dapat kayak coba apa beasiswa itu yang ada di ketika mahasiswa gitu. Dan ada juga beasiswa KSE dan itu lah dari situ coba-coba cari di Instagramnya, terus juga ke websitenya gitu, apa sih beasiswa KSE itu. Jadi dari Instagram dan sosial media tuh digunakan sebaik mungkin gitu untuk cari-cari beasiswa. Kalau misalkan Pia nih, gimana awalnya kok bisa ikut PKM gitu? Terus ada nggak alasan dari Pia tersendiri nih tertarik pengen ikut PKM karena aku mau jadi peneliti gitu misalnya atau gimana? Kalau misalnya tahu PKM itu awalnya bahkan dari sebelum perkuliahan. Jadi ada teman yang pernah ikut, jadi pengen juga ikutan gitu. Jadi di semester 1 itu udah buka tuh kan seleksinya, pengen ikutan tapi belum punya tim. Nah kebetulan ada cutting yang ngajak untuk join di tim media gitu. Jadi join lah gitu kan. Kemudian cutting ini menyarankan dia untuk buat proposal sendiri sebagai ketua tim, tapi dengan tim anggota tim yang sama juga gitu. Akhirnya dia buat proposal sendiri gitu kan. Nah terus alasan kenapa tertarik untuk ikut PKM ya karena PKM ini kan lomba bergengsi ya, yang bergengsi di Indonesia gitu, senasional gitu kan. Kemudian juga memang ada keinginan untuk cari pengalaman di bidang riset penelitian gitu. Jadi tertarik. Oh, berarti awal bentuknya tim Pia ini karena dari diajakin cutting gitu ya. Berarti relasi itu juga berpengaruh gitu untuk keaktifan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Terus kalau misalkan nih kan Nida sama Pia nih kuliah juga, terus habis itu ikut kegiatan juga ikut PKM atau daftar beasiswa, cari beasiswa gitu. Nah, terus cara bagi waktunya gimana nih untuk fokus di kegiatan itu gitu, fokus di persiapan sama untuk fokus di kegiatan lain seperti kuliah. Jadi gimana cara bagi waktunya? Mulai dari Ian dulu. Ya kalau dia waktu bikin proposal itu kebetulan di lingkungan semester 1, jadi banyak waktu luang dan nggak terganggu gitu untuk perkuliahan. Nah pas PKM lolos pendanaan itu baru di semester 3. Nah disitulah bentrok juga sama perkuliahan gitu kan. Nah untuk gimana cara membagi waktunya mungkin bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu sebaik mungkin gitu ya. Jadi ketika ada jeda di perkuliahan atau ada waktu kosong itu langsung buru-buru ke lab gitu untuk melanjutkan risetnya gitu kan. Nah kalau misalnya di lab pun lagi kosong, misalnya tinggal tunggu pengeringan gitu kan, itu bisa dipakai waktunya untuk ngerjain tugas gitu. Jadi ya intinya adalah bisa memaksimalkan waktunya sesuai mungkin. Berarti yang penting niat juga gitu ya. Kalau misalkan punya niat gitu, jadi bisa dimaksimalkan waktunya sedikit apapun digunain gitu ya sebaik mungkin. Kalau misalkan dari Nida gimana cara bagi waktunya? Sebenarnya sama sih kayak dia bilang manfaat waktu sebaik mungkin gitu. Jadi ketika kalian juga kuliah itu benar-benar dimanfaatin. Jadi kan kalau untuk beasiswa persiapan beasiswa KSE itu kan paling untuk surat rekomendasi gitu, ngurus suratnya lah gitu kan, mungkin ada apa waktu. Nah sama jadi kayak manfaatin waktunya, jadi ketika mungkin lagi jeda kuliah gitu ada kan tuh ada satu mata kuliah ke mata kuliah itu kan ada jeda tuh kan. Nah itu jadi coba dimanfaatin gitu, ngurus surat TTU, coba kemudian juga persiapkan lah berkas yang harus disiapkan gitu untuk mendaftar beasiswanya. Jadi itu sih untuk manfaatkan. Jadi dari yang tadi kita dengar ya ada proses, ada persyaratan ya untuk daftar beasiswa KSE ataupun untuk daftar atau persiapan untuk ikut PKN nih. Nah, jadi dari seluruh proses itu dari awal ingin ikut gitu persiapan sampai ke selesai udah jadi penerima terus
Pia juga udah hingga mengimplementasikan proyek penelitiannya gitu. Itu apa sih yang paling sulit di tahap yang paling sulit untuk dilakuin gitu kalian? Mulai dari ini dulu kali ya. Mungkin dari persiapan ya. Kalau persiapan yang paling sulit untuk persiapan ini di kayak berkas kemudian juga kan tuh ada esai itu kan. Jadi yang benar-benar esainya tuh kalau di beasiswa sini ada 9 esai gitu. Jadi ya ada beberapa 9. Nah kemudian tuh dipersiapkan lagi kan mulai dari esai yang 1 sampai 9. Itu mungkin yang agak lebih sulit gitu kan, menguras pikiran lah gitu istilahnya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk udah jadi beasiswa, udah penerima beasiswanya, mungkin yang paling sulit untuk mengatur waktu karena di beasiswa KS ini tuh kan bukan hanya menerima uang, jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita lakuin kayak untuk pembinaan diri, kita pengembangan diri, kayak entrepreneur, kemudian juga kegiatan-kegiatan leadership gitu. Nah jadi mengatur waktunya gitu, manajemen waktunya gimana mungkin kita bisa apa ya nggak ngeganggu kuliah gitu. Jadi ketika ada jam kuliah ya mungkin dimanfaatin dulu yang kuliahnya ini benar-benar gitu. Jadi ketika ada waktu kosong gitu kuliah dan itulah dimanfaatin untuk kegiatan-kegiatan beasiswa gitu, kegiatan pembinaannya gitu. Berarti ada dua tahap sulit nih. Satu yang untuk esai, satu lagi ya pembagian waktu gitu selama proses kegiatan-kegiatan itu. Kalau misalkan dari Pia ketika mengikuti proses PKM yang durasi cukup panjang dari 1 tahun tuh tahap yang paling sulit tuh menurut dia ya. Tahap yang paling sulit sebenarnya semua sulit ya. Bahkan dari awal buat proposal itu sulit karena masih semester 1, masih lugu, nggak tahu apa-apa, bahkan tentang riset tuh masih belum tahu apa-apa. Jadi mulai dari nol gitu. Nah jadi ya buat proposal juga udah kesulitan, juga waktu pelaksanaan PKM-nya juga karena masih awal, itu juga ada beberapa kali gagal dan harus trial error kayak gitu. Jadi ya sulit, semua tahapan itu tuh sulit. Tapi kalau misalnya selama kita mau berjuang untuk bisa melewati itu semua pasti terlewat. Berarti waktu semester 1 nih masih maba banget gitu, jadi masih meraba-raba gitu ya. Jadi kalau misalnya dari dia tuh cara mengatasi tahap sulit tadi mulai dari pembuatan proposal sampai yang tadi mengerjakan ketika setelah pendanaan itu gimana cara mengatasinya tahap yang sulit tadi itu kayak ada tips sendiri nggak dari dia gitu kan? Karena aku belum pandai di proposal. Oh berarti aku belajar dulu nih dari cutting yang tadi atau aku nanya dosen gitu atau ada tips yang lain gitu. Ya, kalau Pia sendiri sih cari tahu sendiri ya. Jadi cari-cari tahu, lihat-lihat proposal yang tahun-tahun lalu gitu kan, kayak gimana penulisan yang baik dan benar gitu. Terus untuk penelitiannya, ya banyak cari-cari literatur gitu untuk bisa, oh ternyata kalau misalnya kita mau penelitian ini metodenya A, B gitu. Jadi kita banyak dapat pengetahuan baru gitu. Walaupun kita masih minim banget tentang itu. Jadi selain mau berusaha untuk mencari sih, ada aja jalannya. Belajar sendiri gitu ya, nggak harus dari perkuliahan dapat materi tentang penelitian gitu. Kalau misalnya Linda tadi untuk yang sulit gitu untuk penulisan esai ataupun untuk bagi waktu itu Linda gimana ngatasinnya? Kalau untuk esai itu tips dari aku sih mungkin lebih jujur aja gitu karena kan esai ini apa yang kita alami gitu kan, apa yang kita alami terus kita tuangkan dalam bentuk esai. Nah jadi sebisa mungkin ya ikutin gitu kan kayak gimana penulisan esai yang baik dan kemudian juga jujur gitu apa yang kita alami kita tuliskan ke esainya gitu. Nah kalau untuk pembagian waktu ya kita lagi mana prioritaskan kegiatan gitu kan, kuliah atau kegiatan beasiswanya ini. Berarti dari prioritas ya, dirutin dulu gitu. Misalkan pertama kuliah nih yang lebih penting, jadi kuliah dulu gitu ya. Oke. Jadi dari Dinda sama Pia nih, setelah menjadi penerima beasiswa, setelah merasakan menjadi penerima pendanaan PKN gitu, apa sih benefit gitu? Apa sih manfaat yang kalian rasakan gitu ya, terutama yang berkembang untuk diri kalian gitu setelah mendapatkan atau setelah melewati proses ini gitu. Mungkin dari Pia dulu. Ya, kalau dia merasa ikut PKM itu beneran menaikkan skill kita ya, menaikkan kapasitas diri juga gitu. Karena dari yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi banyak taunya gitu kan. Nah, ya hard skill, soft skill itu pasti meningkat gitu kan. Terus juga kalau dari dia benefit lainnya adalah kita jadi tahu
bidang kita gitu. Maksudnya kayak gizi yang awalnya masih bingung nih gitu kan, jadi tahu gitu setelah melakukan riset gitu. Banyak hal yang nggak didapatkan di kelas tapi akhirnya kita tahu gitu karena riset ini gitu kan. Terus mungkin bisa tahu simulasi skripsi kayak gimana? Ya, dapatnya proposal kayak ini ya. Jadi kayak apa ya, kita jadi kayak selangkah lebih maju gitu dari yang gizi seharusnya udah diajarin di kelas gitu. Kalau dari Dinda, Nah, kalau beasiswa ini mungkin selain dapat uang sakunya ya, kayak yang dibilang senilai 750.000, mungkin pengembangan dirinya sih yang lebih penting gitu. Jadi kan di beasiswa ini juga ada peminatan gitu, kayak mungkin leadership atau entrepreneur. Nah, di aku sendiri kemarin milihnya entrepreneur. Jadi memang kan gizi itu apa ya, sejalan juga dengan entrepreneur. Mungkin nanti ketika tamat gitu kan prospek kerjanya pengen jadi entrepreneur, dan kemarin aku milih entrepreneur. Dan jadi banyak kegiatan-kegiatan kayak sebenarnya di beasiswa KSN itu juga ada, mungkin hampir sama kayak PKN, tidak ada kegiatan entrepreneur kelasnya gitu. Jadi kayak nanti ada pendanaan untuk usaha kita, kalau misalnya penerima beasiswa KSN ada usaha, dan itu juga pembuatan proposal gitu. Nah jadi mungkin itu salah satu benefit yang anak KSE bisa ikutin gitu. Mungkin nggak ikut di PKM tapi mungkin bisa ikut di beasiswa KSE-nya gitu, ada kegiatan entrepreneur gitu. Jadi nanti ada pelatihan menjadi entrepreneur yang baik lagi. Nah, mungkin selain itu pengembangan diri juga, kita juga bisa ikutin kegiatan kayak olahraga bareng gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang istilahnya fun lah gitu untuk kita jalani gitu, selain belajar. oh jadi yang fakta yang banyak orang nggak tahu tuh berarti dari beasiswa KSE ini ternyata seru gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin gitu selain dari semata-mata cuman beasiswa doang gitu ya. Jadi dari Pia dan Dinda nih kan berarti tadi udah banyak kita dengerin masing-masing tentang bagaimana sih prosesnya, bagaimana nih persyaratannya. Jadi memang harus berarti harus persiapan gitu, harus niat gitu dari setiap mahasiswa untuk mau ikut kegiatan gitu. Dan udah ikut kegiatan pun entah itu misalkan menang atau kalah, dia memang bisa tetap berkembang gitu karena akan ada manfaat atau benefit-benefit yang kita dapatkan dari prosesnya itu ya, karena yang penting proses atau pengalamannya tadi. Jadi kalau misalkan dari Dinda dan Pian, ada nggak saran atau pesan gitu, pesan yang mau kalian sampaikan ke teman-teman lain yang bisa memotivasi teman-teman lainnya nih, khususnya teman-teman gizi kita gitu, untuk bisa aktif juga nih, seperti Dinda dan Pia, entah itu mengikuti beasiswa KSE ataupun beasiswa lainnya ataupun mengikuti PKM ataupun kegiatan lainnya gitu yang bisa membangun diri kita gitu. Mungkin dari Dinda dulu, ada nggak sih yang pesan gitu untuk mahasiswa lain yang bisa memotivasi? Mungkin untuk saran mahasiswa gizi yang pengen ikut beasiswa atau pengen daftar beasiswa, bisa mulai dari manfaatin waktu sebaik mungkin untuk mencari informasi yang baik gitu, kayak mungkin info-info beasiswa. Dan juga ketika dapat informasinya langsung dieksekusi itu dengan baik. Jangan, karena kan kita kayak biasa tuh nanti bisa dapat informasi, oh nanti aja lah ngurusnya gitu, atau nanti aja lah diurus suratnya gitu, tapi mungkin langsung dieksekusi lah gitu kan. Nah, itu sih mungkin sarannya, langsung di take over lah gitu kalau misalnya dapat informasi. Sama dari Pia? Saran ya, ya intinya adalah lakukan aja, jangan banyak pikir, dalam artian overthinking, kira-kira ini bagus kayak proposalnya, idenya bagus kayak gitu. Jadi ya eksekusi aja langsung sama kayak yang bilang Dinda gitu kan. Terus jangan berkira ini adalah waktu yang kurang tepat untuk mau ikut lomba gitu kan. Mungkin kayak dia semester 1 gitu kan, orang-orang berpikir kalau masih ada tahun depan aja deh, nengok dulu ini kayak gimana prosesnya segala macam. Justru kalaupun ternyata kita nggak dapat pendanaan ataupun kita nggak lolos, itu kan jadi proses kita lebih satu langkah lebih maju daripada yang lain gitu kan. Jadi kita lebih tahu duluan seluk beluk dari PKN itu gitu. Jadi ya jalani aja gitu, masalah hasil nanti dia rahasia Allah gitu. Oke, jadi kuncinya berarti di action gitu ya. Setelah lihat tuh action gitu. Setelah lihat info tuh langsung dieksekusi gitu ya. Oke, mungkin cukup podcast kita hari ini ya. Kita udah dengar sama-sama dari Dinda dan Pia tentang rahasia mahasiswa gizi yang aktif gitu. Mungkin aku mau sharing terima kasih pada Dinda dan Pia telah meluangkan waktu untuk podcast Nuriskin hari ini. Kita tutup sama-sama ya. Kalau misalkan nanti aku bilang Nuriskin podcast, kita empowering you through nutrition. Ya, pakai simbol gizi gitu ya. Itu mulai
Nulis Gen Podcast, empowering you to Indonesia.